Shalom semuanya, perkenalkan, nama saya Kevin Hinjaya dengan NIM 2005866. Saya berasal dari program studi pendidikan ekonomi tahun 2020 kelas B, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing mengenai firman Tuhan. Dan video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen Protestan yang diampu oleh dosen Bapak Suka Prayanta Pandia, SPD, MPFIS. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi pokok pembahasan. Yang pertama mengenai Yesus Kristus, yang kedua mengenai dosa dan keselamatan, yang ketiga mengenai ilustrasi roda, yang keempat mengenai Alkitab, yang kelima mengenai marketplace ministry, dan yang terakhir mengenai The Bible on Leadership. Baiklah, sebelum kita memasuki dan mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu serta penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya materi dan firman yang hamba sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan mereka yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, materi yang pertama atau firman Tuhan yang pertama yaitu tentang Yesus Kristus. Pada dasarnya setiap agama besar mengajarkan bahwa Yesus adalah seorang nabi. Ia adalah guru yang baik atau seorang manusia yang saleh. Tidak ada agama atau ajaran yang mengatakan bahwa Yesus seorang penjahat ataupun kriminal. Tetapi ketika kita kembali kepada Alkitab, kita dapat melihat bahwa Yesus itu lebih dari seorang nabi. Ia lebih dari seorang guru yang baik, dan ia lebih dari seorang yang saleh. Yesus lebih dari semua itu. Kita sudah dari kecil mungkin menganut agama Kristen, tetapi masih banyak di antara kita mungkin salah jika ditanya siapakah Yesus itu. Kepercayaan kepada Yesus itu bukan sekedar agama, bukan juga sekedar ritual, tetapi adalah iman. Jadi bagaimana iman kita percaya bahwa Yesus itu ada? Ia adalah juru selamat kita, penolong kita yang setia. Yesus bukan hanya sekedar pengajar moral yang agung. Bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yesaya 9 ayat 6-7 juga dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hidup dan perkataan Yesus membawa banyak perubahan yang besar dalam hidup manusia dan bangsa.
Yesus adalah kekal. Terdapat dalam kitab Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus adalah Allah. Ia adalah satu-satunya jalan. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus yang diberikan keselamatan bagi dia. Itu saja mengenai materi tentang Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua atau firman Tuhan yang kedua, yaitu mengenai dosa dan keselamatan. Manusia seringkali mengalami permasalahan di dalam hidupnya, seperti ketidakpastian, ketidakmampuan, kekecewaan, bahkan frustasi yang mendalam atau penderitaan lahir dan batin. Jika kita telusuri akar penyebab itu semua berdasarkan Alkitab, yaitu dosa. Dosa bukan hanya perbuatan yang kita lakukan, tetapi potensi, yaitu benih-benih dosa. Dosa bukan hanya yang terlihat dari luar, tetapi juga ada di dalam, yaitu terdapat di dalam Roma 7 ayat 17. Semua orang pasti pernah berbuat dosa. Bahkan pada dasarnya sejak dalam kandungan pun manusia sudah dikatakan berdosa. Orang Kristen yang percaya kepada Allah pun seringkali kita beberapa kali jatuh ke dalam dosa. Dan akibat dosa di dalam Alkitab yaitu maut. Terdapat dalam Roma 6 ayat 23. Banyak orang beranggapan bahwa kita dapat hidup saleh dengan membantu sesama, beramal untuk sampai kepada Allah. Tetapi Allah lah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Yaitu terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, Ia menebus segala dosa manusia. Yesus menggantikan dirinya untuk melunasi dosa-dosa manusia. Jika dilihat di dalam Alkitab, tidak pernah dikatakan Yesus berbuat dosa. Bahkan benih dosa pun tidak ada pada dia. Sebab Yesus adalah Allah sendiri. Tetapi Ia rela memikul salib hingga mati di kayu salib demi kita, manusia yang berdosa. Sehingga keselamatan daripadanya lah merupakan anugerah dan kasih karunia. Oleh karena itu, akui dosa kita. Karena kita adalah najis, maka dari itu terimalah Yesus dalam hatimu. Percaya dan menerima Yesus Kristus merupakan tahap awal yang menjadi endingnya adalah menjadi serupa dengan Kristus, baik dalam perbuatan, baik dalam hidup kita, baik dalam pikiran kita. Itulah mengenai firman Tuhan tentang dosa dan keselamatan. Kemudian firman Tuhan yang ketiga yaitu mengenai ilustrasi roda. Pertumbuhan rohani dapat kita ambil ilustrasi sebagai sebuah roda yang berputar. Sebagai orang Kristen, tentu kita ingin menjadi orang yang taat dalam perbuatan. Karena perbuatan kitalah yang sehari-hari kita lakukan, dan bagaimana kita ingin taat dalam perbuatan sesuai dengan Yohanes 15 ayat 10. Maka ada beberapa penompangnya di dalam hidup kita,
Tapi paling utama adalah porosnya, yaitu Kristus. Ada beberapa hal yang secara praktis kita lakukan, yaitu doa, persekutuan, firman Tuhan, dan bersaksi. Supaya dapat bergerak dengan baik, maka roda tersebut harus memiliki bagian-bagian yang lengkap. Nah, bagian-bagian pada roda itu sendiri, yang pertama ada pusat atau poros, yaitu sebagai sumber tenaga, yaitu adalah Yesus Kristus sendiri. Kemudian jari-jari ini sebagai penyalur tenaga. Kemudian yang terakhir pada bagian roda adalah lingkar luar, yaitu bersentuhan dengan tanah atau jalan. Kristus adalah pusat. Tuhan Yesus adalah sang sumber hidup. Yesus Kristus juga sebagai pusat atau poros kehidupan. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian jari-jari yang pertama. Jari-jari yang pertama adalah roda. Adalah doa. Doa digambarkan sebagai jari-jari vertikal, yaitu hubungan dengan Tuhan. Kemudian jari-jari yang kedua, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ini juga digambarkan sebagai jari-jari yang vertikal, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian jari-jari yang ketiga, yaitu persekutuan. Persekutuan ini persekutuan dengan orang percaya digambarkan sebagai jari-jari horizontal. Nah, jari-jari horizontal ini merupakan bagaimana sih hubungan kita dengan manusia atau dengan sesama kita di dalam bumi ini. Lalu yang terakhir yaitu jari-jari keempat, yaitu bersaksi. Kesaksian juga merupakan hubungan horizontal, yaitu hubungan kita dengan manusia atau sesama. Kemudian kita lanjut ke dalam materi yang keempat, yaitu mengenai Alkitab. Pada mulanya kita mengetahui bahwa Tuhan berbicara langsung kepada manusia. Ada beberapa kitab yang langsung Allah menyuruh kepada penulis untuk menuliskan sesuatu. Contohnya kitab Amos, bagaimana Tuhan berbicara langsung kepada Amos untuk menikah. Alkitab ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun. Alkitab yang kita pegang sampai dengan sekarang adalah satu, bukan terbagi. Tetapi satu yang merangkum dari awal penciptaan sampai pada kitab Wahyu. Kitab pertama yaitu Perjanjian Lama ditulis sekitar tahun 1500 Masehi. Kitab terakhir Perjanjian Baru ditulis sekitar 100 tahun sebelum Masehi. Alkitab adalah buku yang istimewa. Pertama kali media tulis yang digunakan adalah batu, kemudian menjadi tanah liat, lalu berkembang lagi ke papirus, kemudian ditulis pada kulit hewan. Alkitab memberikan kita pengetahuan, misalnya pada kisah Nuh, seperti banjir, kapal yang besar, atau bahtera, hujan. Alkitab juga dikatakan memprediksi masa depan. Contohnya pada kitab Yeskiel 26 ayat 1 sampai 24. Mengenai kota Tirus, Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan.
Artinya adalah Allah menafaskan atau menghembuskan kepada orang-orang. Jadi diilhamkan Allah artinya Allah yang bersabda atau Allah yang berfirman. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi kesimpulannya adalah Alkitab merupakan firman Tuhan berasal langsung dari Allah, yaitu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Kemudian masih lanjut mengenai Alkitab. Kita ketahui bahwa Perjanjian Lama ditulis sudah 1500 sebelum Masehi atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Zaman dahulu percetakan atau komputer belum ada. Jika kita lihat dalam sejarah, yang menyalin itu semua disebut juru tulis. Mereka mengerjakan sangat serius karena kesalahan sekecil apapun bisa membuat perbedaan yang sangat besar. Ada beberapa juru tulis waktu itu, tapi ada satu kelompok juru tulis yang menganggap pekerjaan mereka lebih serius daripada yang lainnya. Mereka sadar sedang menyalin firman Tuhan. Tetapi walaupun mereka sudah sangat serius, ada kelompok yang lebih ketat lagi, yaitu kelompok Masoret. Mereka menghitung setiap ayat, kata dan huruf dari kitab-kitab Perjanjian Lama yang mereka salin. Juru-juru tulis sangat teliti tentang salinan kitab-kitab Perjanjian Lama mereka. Jika salah satu salinannya mulai bertambah tua atau halamannya mulai pudar, mereka akan mengambilnya dan menguburnya di tanah atau membakarnya. Mereka tidak ingin mengambil kesempatan salinan pudar menjadi salah dibaca atau disalin ulang secara tidak benar. Kemudian Perjanjian Baru ditulis dari tahun 45 sesudah Masehi sampai tahun 90 sesudah Masehi. Naskah Perjanjian Lama sangat banyak, lebih dari 5.700 manuskrip tua. Ada yang berisi semua atau sebagian Perjanjian Baru. Lalu banyak orang yang menanyakan kebenaran atau kekeliruan di dalamnya. Tetapi sebenarnya, misalnya ada kata yang berbeda atau keliru, yang terpenting adalah pesan atau esensi yang disampaikan, yaitu sama. Maka dari itu, marilah kita berikan waktu kita untuk mendalami apa yang tertulis di Alkitab. Karena itulah firman Tuhan. Dan dengan melakukan itu, maka kita akan semakin mengenal dan tahu seperti apa Allah itu. Selanjutnya materi yang kelima, yaitu mengenai marketplace ministry. Di dunia kerja atau dunia kuliah atau dimanapun Tuhan tempatkan kita adalah sesuatu yang Tuhan hargai. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku pun masih bekerja sampai sekarang. Artinya ketika Tuhan tempatkan kita di antara masyarakat, berarti marilah kita menjadi saksi di antara masyarakat. Tidak hanya di gereja saja, tetapi bagaimana kita menjadi saksi di masyarakat. Allah ingin bagaimana
Allah ingin Dia menjadi patokan atau acuan kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka dari itu, marilah kita, dimanapun kehadiran kita, orang merasa sejahtera dan berdoalah untuk orang itu kepada Tuhan. Terdapat dalam Yeremia 29 ayat 7. Kita juga harus membawa damai dimanapun kita berada, yaitu peacemaker. Maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Terdapat dalam Matius 5 ayat 9. Marketplace Ministry juga mengajarkan kita bahwa apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Paulus juga sempat mengatakan bahwa jadilah teladan dalam segala perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadi marilah kita mengasihi orang lain sekalipun dia memusuhi kita, dan doakan mereka. Matius 22 ayat 39. Mari kita setia dengan iman kita melalui perbuatan baik. Mari kita setia menjadi cahaya dan garam yang memberi pengaruh baik bagi orang lain. Jujurlah kepada orang lain dengan kelebihan dan kelemahan kita. Amsal 19 ayat 22. Marilah kita memiliki cara hidup yang baik, supaya apabila mereka memfitnahmu, mereka dapat melihatnya dan perbuatan-perbuatanmu yang baik, bukan hanya di gereja, tetapi dimanapun kita berada. 1 Petrus 2 ayat 11-12 TB. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan mengenai marketplace ministry ini adalah bahwa Tuhan ingin kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita, baik di lingkungan saat kita sekolah, lingkungan kerja, ataupun di lingkungan keluarga dan lingkungan gereja, kita dapat menyebarkan kasih. Kita dapat membuat orang dengan kehadiran kita menjadi sejahtera, dan kita dapat membawa damai di dalam lingkungan tersebut. Tuhan ingin kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita dapat bersaksi. Tuhan juga bilang bahwa sesuatu yang Tuhan hargai, bahkan Yesus sendiri menghargai kita kalau kita sudah berani untuk bersaksi. Maka apapun yang kita perbuat di lingkungan kita, di mana Tuhan tempatkan kita, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadilah teladan dalam segala perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Marilah kita mengasihi orang lain dan doakan mereka. Kita juga setia dengan iman kita melalui perbuatan baik. Kita setia menjadi cahaya dan garam. Kita juga jujur kepada orang lain dimanapun kita berada,
Dan maka dari itu kehidupan kita akan semakin baik dan semakin baik. Lalu materi yang terakhir yaitu mengenai The Bible on Leadership. Di dalam Alkitab, kepemimpinan mengacu pada dua hal, yakni kejujuran dan integritas. Artinya, jika kita melihat dalam Alkitab, di dalam Alkitab, maka seseorang pemimpin memiliki karakteristik tersebut yang melekat pada dirinya. Orang akan mengikuti pemimpin yang menurut mereka pemimpinnya itu jujur dan berintegritas. Seperti contoh-contoh tokoh di dalam Alkitab yang berintegritas dan jujur, yaitu Nabi Nuh, Lot, dan Musa. Seorang pemimpin tidak akan dipandang bila pemimpin tersebut tidak jujur. Maka pemimpin harus mempunyai arah, yaitu tujuan yang jelas. Ketidakjujuran akan menghasilkan tindakan ketidakjujuran yang lebih besar dan mendatangkan kesulitan. Pemimpin menunjukkan melalui perbuatan, tidak hanya dengan kata-kata. Karena tindakan merupakan ukuran utama dari sebuah integritas. Seorang pemimpin juga tahu akan tujuan hidupnya, sehingga pekerjaan mengutamakan orang lain dalam pencapaian tujuan, tidak hanya untuk kepentingan sendiri. Tujuan dapat memberdayakan orang untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari yang tidak pernah terpikirkan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki kebaikan dan kasih sayang. Seorang pemimpin juga harus memiliki kerendahan hati dan kerjasama di dalam timnya. Kemudian seseorang pemimpin juga harus memiliki komunikasi yang baik, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Maka dari itu kesimpulan yang dapat diambil dari materi atau firman Tuhan mengenai The Bible on Leadership ini, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan menjadi seorang pemimpin. Bagaimana sikap kepemimpinan kita di dalam hidup kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Jadi seorang pemimpin itu yang paling utama yaitu harus jujur dan berintegritas. Orang yang akan mengikuti pemimpin, menurut mereka pemimpinnya adalah jujur dan berintegritas, seperti Nabi Nuh, Lot, dan Musa. Seorang pemimpin gak akan dipandang bila pemimpin tersebut tidak jujur. Maka pemimpin harus mempunyai arah. Seorang pemimpin tahu akan tujuan hidupnya, sehingga pekerjaan yang kita lakukan akan lebih terarah. Pemimpin juga harus mengutamakan orang lain dalam pencapaian tujuan, tidak hanya untuk kepentingan sendiri. Tujuan dapat memberdayakan orang untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan tidak pernah terfikirkan. Maka dari itu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki kebaikan dan kasih sayang. Pemimpin juga harus memiliki kerendahan hati dan kerjasama dalam tim. Pemimpin juga harus memiliki komunikasi yang baik di dalam kerjasama antar timnya. Sekian materi dan firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini telah menyampaikan firman-Mu.
Biarlah firman-Mu ini dapat berguna dan bermanfaat bagi mereka yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian video kali ini. Terima kasih.